Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Apa kabar semuanya? Baik, Pak Yang Mulia, Pak Duta Besar Republik Indonesia, Bang Desra, yang selalu update di sosial media. Itu sangat saya apresiasi karena sosok duta besar yang sangat terhormat dan elegan dan ada di atas sana itu mendadak runtuh menjadi orang biasa gitu ya, dan itu sangat disenangi oleh netizen. Dan saat ini juga saya akan bicara banyak terkait itu dalam konteks penyebaran bahasa Indonesia. Yang kedua, Pak Kepala Badan Bahasa yang merupakan mitra kami di Indonesia, nggak nyangka kita bisa ketemu di sini satu forum ya. Lebih santai Pak ya, lebih ringan. Kalau ketemu di DPR kayaknya tegang banget gitu ya. Kalau Pak Badan tuh kayaknya nggak pernah senyum, nggak pernah. Saya baru ini ngeliat ketawa ya kan, terus ya kan, iya. Ya, jadi senang sekali di sini, apalagi pulang kampung ketemu sama teman-teman semuanya dan juga Prof KM yang berhasil menjebak saya atas arahan Bang Dubes ya, bisa hadir di sini. Mohon maaf, jasnya ketinggalan, pin DPR-nya ketinggalan, batiknya juga ketinggalan, celana bahan pun nggak bawa, sepatunya juga nggak bawa. Jadi memang udah ala-ala mahasiswa ya, mahasiswa tapi postdoktor ya. Kalau ubannya udah segini banyak. Uban ini selalu ada, nggak ada hubungannya sama Pak Jokowi bilang rambut putih gitu ya. Jadi emang dari dulu udah ada ubannya, teman, kerutnya belum ada memang. Ya, jadi dan juga para narasumber, yang hadir di sini, menurut saya Pak Dikbud ini yang hadir banyak, ya, yang hadir banyak sekali karena ini melibatkan juga dengan para audiens yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih sudah hadir semuanya, dan saya sebagai warga negara Indonesia dan kebetulan menjadi anggota parlemen di Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada para aktivis BIPA yang ada di sini, para teman-teman yang tinggal di London atau di Inggris secara umum yang telah ikut menyebarkan bahasa kita, bahasa tercinta kita, bahasa kebanggaan kita, bahasa Indonesia. Kenapa saya ini menjadi sangat tertarik dan menjadi sangat bangga karena kita ini baru sukses di G20 ya. Pak Bang Dubes pasti paling tahu bagaimana sulitnya dan ribetnya ya untuk menjadi host, terus menyaksikan negara-negara adik kuasa itu mendarat di Indonesia, jalan di karpet merah, dan mereka sangat menikmati. Bagaimana presiden kita mengupayakan agar dua negara itu menemukan titik temu, itu nggak mudah. Itu menaikkan kebanggaan saya sebagai Indonesia banyak ya, dan itu membuat saya menjadi sangat pede sebagai orang Indonesia, pede lagi di internasional loh ya, karena kita bisa bandingkan ketika G20 langsung ada apa Bang, itu G7 ya, yang di Thailand ya, APEC itu drop sekali, itu seperti langit dan bumi treatmentnya dan ambiansnya dan responnya. Jadi itu saya mau menyampaikan sebagai informasi juga kepada kita bagaimana kita sudah menyelenggarakan sesuatu yang luar biasa besar dan kita mostly menggunakan bahasa Indonesia di dalam komunikasi kita. Tentunya kita mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan internasionalisasi dalam bahasa Indonesia. Tapi beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, kalau tadi Prof Amin sudah menyampaikan peluang, kalau ada SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat, tadi disampaikan tentang peluangnya ya, dan juga kesempatan yang bisa diberikan. Saya hanya memberikan catatan bahwa pendekatannya itu mungkin jangan selalu G2G atau B2B. Ya, saya sangat terinspirasi dengan Korea. Ya, Korea sudah mendesain budaya mereka, film mereka, bahasa mereka, termasuk olahraga mereka 20-30 tahun yang lalu dalam peta jalan budaya mereka. Taekwondo itu bisa masuk mengalahkan karate di setiap sekolah yang ada di Indonesia, itu by plan, by design, bukan mendadak dangdut.
jatuh dari atap, bukan. Kok bisa? Ibu bapak kalau pulang ke Indonesia sekarang, ke dapil saya Jakarta Timur, ke gang-gang sempit sama saya, ketemu ibu-ibu ngajak foto sama saya, yang pertama itu mereka lakukan bukan begini Bu lambangnya, tapi begini. Ya, sarangeo gitu ya. Nah, itu by design. Bukan mendadak jadi. Itu desain besar dari budaya Korea. Ya. Nah, ini yang maksud saya harus menjadi pemikiran kita bersama, baik pemerintah, DPR maupun masyarakat Indonesia, bagaimana pertama kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia itu ditingkatkan, bukan justru malah malu, ya. Saya mohon maaf Pak Kepala Badan punya pengalaman yang banyak yang bagus di UK ini selama beberapa hari terakhir karena semuanya tahu Indonesia. Bahkan semua yang saya temui coba-coba berbahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi belum ada nih catatan ininya nih negatifnya. Nanti kalau ada saya WA. Belum ada. Semuanya coba-coba bahasa Indonesia, coba-coba menceritakan apa yang mereka tahu tentang Indonesia. Jadi masih good news nih selama 5 hari terakhir. Ya, dari mulai ketemu sama profesor yang ada di universitas sampai ketemu supir taksi, mereka masih mengenal Indonesia dan mencoba berbahasa Indonesia, dan itu sangat saya apresiasi. Ya, namun yang tadi kita lakukan adalah, yang saya mau kuatkan adalah stressing bagaimana kita melibatkan masyarakat. Tadi kalau Pak Kepala Badan mengatakan stressingnya tentang pendekatannya pemerintah, pendekatannya bisnis gitu ya. Tetapi di era sekarang terutama pasca pandemi, banyak sekali penyebaran informasi, banyak sekali tutorial yang dilakukan, pendekatannya memang adalah masyarakat. Ya, kalau saya 2 tahun yang lalu sudah bisa nge-bake roti, bikin roti, itu pasti karena Google. Karena YouTube. Ya, 2 tahun yang lalu saya udah bisa bikin, tapi karena YouTube yang ngajarin. Nah, andaikan buku tebal tadi itu yang dikasih Pak Kepala Badan Keduta Besar itu diterjemahkan dalam YouTube channel, produksi dan lain sebagainya, dan disebarkan, itu luar biasa. Andaikan film-film Indonesia seperti Ngeri-Ngeri Sedap itu, ya. Kalau sekarang saya tuh paling suka kalau nonton film itu, film dari, karena saya orang politik, wartawan politik, suka nonton film politik, saya suka film dari Scandinavian country. Ya, Finlandia, Norwegia, itu kan banyak kan, tentang parlemennya, tentang Perdana Menterinya, mereka pakai bahasa mereka, gitu ya. Tapi ada subtitlenya. Saya jadi suka denger bahasa mereka. Jadi film-film kita itu nggak kalah-kalah amat kok, ya. Sinematografinya, saya sangat mendukung yang kemarin Ngeri-Ngeri Sedap. Itu pemandangannya indah sekali, ya. Dan juga ceritanya, narasinya bagus sekali, ya. Andaikan itu bisa kita sosialisasikan, sudah di Netflix dan lain sebagainya, itu bisa kita dukung, itu bagian dari pendekatan itu, gitu ya. Jadi saya lebih senang pendekatannya itu bukan dari dalam keluar, bukan dari pemerintah lalu ke masyarakat, tapi masyarakat ikut membantu mengepung, gitu ya, ikut mengepung kerja ini sehingga pendekatan itu tidak linier, selalu pendekatannya dari top down. Tapi bagaimana pendekatannya itu menjadi pendekatan kita semua. Nah, kayak sekarang kita kan bisa hitung 150.000 sekarang penggiat. Harusnya itu termasuk dengan mereka yang belajar di YouTube, mereka yang belajar tutorial di Instagram, gitu ya, melalui sosial, di TikTok. Nah, pendekatannya memang tidak bisa hanya selalu tutorial, tapi bagaimana kita menggunakan film, menggunakan lagu, menggunakan yang lainnya. Ini kerja besar, nggak boleh jadi kerja badan doang, nggak bisa, nggak akan selesai. Nggak bisa hanya kerjaan Kemlu saja, nggak akan selesai, gitu ya. Tapi ini harus menjadi keyakinan kita bersama untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sangat dikenal di dunia internasional. Ini nanti terjemahan ini akan banyak. Kita akan bisa juga komunikasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu harus. Pendekatan olahraga dan pemuda itu harus, ya. Belum lagi pendekatan dari Kementerian Agama, yaitu kan banyak bersosialisasi, itu harus kita lakukan. Kemendikbud sudah pasti, Kemenlu sudah pasti. Nah,
Ini yang seolah-olah Pak, Ibu, seolah-olah kita harus bikin biar bagaimanapun seolah-olah rakyat bergerak. Padahal pemerintah dan DPR mendukung di belakangnya. Itu yang terjadi juga dengan Korea. Seolah-olah ini gerakan film, seolah-olah gerakan budaya. Padahal di belakangnya itu ada peta jalan yang sudah diatur, didesain 20 tahun lagi seperti ini, 30 tahun lagi seperti ini, dan lain sebagainya. Termasuk Samsungnya loh Pak. Samsung itu bagian dari gerakan budaya mereka. Ya, jadi kalau kita bicara soal bahasa Indonesia, ini memang panjang dan luas sekali. Ya, cuman saya hanya menitip pesan agar pendekatannya itu tidak hanya linier pendekatan pemerintah. Ya, apalagi pendekatan diplomasi. Ya, kalau kita bicara tentang masyarakat sekarang, itu sudah borderless. Saya nggak merasa cuma 20 orang yang hadir di sini. Saya merasa banyak yang hadir. Dan saya mau kasih catatan, kalau pandemi ini selesai, kalaupun ini selesai, kita tidak akan kembali lagi ke zaman sebelum pandemi. Ini Zoom masih ada, percaya sama saya. Masih ada. Ya. Bahkan pandemi ini sudah banyak meniadakan lapangan kerja yang tidak relevan. Sekarang muncul lapangan kerja yang lebih relevan lagi. Kalau di dapil saya Jakarta Timur, Jakarta, orang pada bilang, ada yang mau jadi karyawan, mahasiswanya saya sering gitu, nggak ada yang mau lagi jadi karyawan. Semuanya mau jadi YouTuber. Semua mau bikin konten. Ya, semua mau ngisi konten, mau bikin produksi. Coba kalau kita bayangkan mereka, kita infiltrasi. Nah, ini bahasanya infiltrasi dengan bahasa Indonesia. Ini kerja besar. Menggunakan influencer-influencer, YouTuber-YouTuber dan sebagainya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Untuk kepentingan kita di dunia internasional. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang menurut saya harus masif sekali. Ya, dan ini pendekatan yang menurut saya harus melibatkan semua orang, kerja besar. Sehingga nanti kita berdua Pak, kalau pulang ke Indonesia ngomongnya udah tune nih. Udah tune in. Ternyata kalau kita lihat tiba-tiba udah tune in di Komisi 10, orang nggak tahu kita dari kita sudah dipertemukan oleh Pak Dubes, ya kan? Jadi nyambung nanti TikToknya, ya bicara kita. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan. Saya sangat concern. Saya sangat concern terhadap penyebarannya. Saya sangat concern terhadap zaman now-nya, zaman sekarangnya. Ya, kalau kalau saya lihat di Insta Story Pak Dubes terkait dengan kegiatan di sini, bukan Instagram ya, posting Insta Story-nya. Masyarakat Indonesia nonton bola kemarin, kegiatan yang lain, terus ada waktu itu ada pengajian Pak ya, dan lain sebagainya. Itu kan adalah satu diseminasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan tidak secara formal, gitu ya. Nah, ini yang saya rasakan harus kita lakukan terhadap bahasa Indonesia ini. Nah, jadi tentunya banyak masukan yang harus kita terima, dan tentunya kita akan melibatkan banyak orang yang memang expert di bidang ini, ya, terutama dalam penyebar luasannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya ini awal saja. Catatan memang agak banyak, tapi udah bikin Pak catatan sejak diminta sama Pak Atas. Cuman kayaknya sumbangan yang paling relevan adalah bagaimana supaya bahasa Indonesia itu mengikuti perkembangan zaman. Ya, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti aplikasi yang ada, ya. Satu hal yang saya juga mau sampaikan, kebetulan ceritanya gini Pak Dubes, anak saya ini pingin jadi sutradara. Orang kayak, meskipun saya nggak tua-tua amat, tapi kalau bayangan sutradara film saya pasti layar lebar. Di benak anak saya, itu nggak pernah terpikir sama dia jadi sutradara layar lebar. Dia platformnya itu nanti Netflix, Disney Hotstar, platformnya itu nanti di YouTube, dan lain sebagainya. Saya masih mikir layar lebar, beli karcis, nonton, duduk, makan popcorn, udah nggak zaman. Padahal saya masih jauh lebih muda dari Pak Dubes. Pikiran saya masih begitu. Artinya apa? Bahasa Indonesia itu nggak bisa hanya diajarkan one by one, satu-satu dan lain sebagainya, nggak bisa. Itu bisa, tapi nggak akan maksimal. Kita harus mengepung ini semuanya. Nah, jadi ini yang saya mau mencoba untuk sharing kepada kita semuanya.
Dan saya harapkan sharing kita ini bisa bermanfaat untuk kemajuan bahasa Indonesia di dunia internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Saya sangat mengapresiasi yang tadi ditayangkan oleh Mbak Moderator ya terkait dengan tutorial, kelas tutorial bahasa Indonesia tadi, tapi itu adalah masih pendekatan analog yang didigitalkan. Gitu loh. Kalau dulu baca koran Kompas pakai kertas, sekarang saya baca koran Kompas di sini. Berarti tadinya analog, digital. Itu jalan terus, itu udah bagus. Yang saya maksudkan bukan sekedar analog didigitalkan, tapi betul-betul pendekatannya pendekatan kolaborasi. Gitu betul-betul pendekatannya itu pendekatan yang betul-betul pendekatan digital. Sehingga ketika kita menginfluence masyarakat dunia terkait budaya Indonesia, terkait dengan bahasa Indonesia, itu memang betul-betul dilakukan menjadi kerja-kerja masyarakat Indonesia dan juga kerja-kerja orang-orang kreatif yang ada. Gitu ya. Makanya saya bilang yang paling gampang pendekatannya tadi, masakan. Kuliner itu sangat luar biasa. Budaya, kalau tidak salah UNESCO sudah menetapkan Indonesia sebagai negara yang paling berbudaya. Kalau tidak salah satunya. Budaya kita itu sangat banyak sekali. Ya, yang di Indonesia kalau nggak salah ada 12. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Ya, terus kuliner, budaya, pariwisata itu sangat bisa. Jadi memang pendekatan-pendekatan itu pendekatan-pendekatan P2P. Ya, masyarakat ke masyarakat, kebutuhan mereka apa yang mereka membuat mereka menarik. Kalau saya lihat tadi yang hadir ini kan adalah orang-orang yang mungkin sudah mencintai Indonesia, punya kepentingan, punya keinginan dan lain sebagainya. Nah ini yang mau kita rangkul itu kan adalah masyarakat Indonesia, masyarakat dunia untuk mengenal Indonesia dulu lalu mencintainya. Ya, seringkali juga Pak Atase nih masyarakat Indonesia nggak update juga dengan budaya Indonesia. Itu terjadi. Ya kan kalau saya ketemu banyak student, mahasiswa yang ada di sini, kalau kita bicara tentang budaya, ya kan? Kita bicara Dayak gitu ya. Kita bicara Sunda, bicara Papua, bicara kalau Bali udah banyak yang tahu lah budaya-budaya lainnya gitu ya, jenis makanannya dan lain sebagainya. Kenapa dia delicious? Kita mungkin kurang fasih ya dalam mensosialisasikan, mempromosikannya. Narsisnya agak kurang, gitu kan ya. Kebanyakan low profile-nya, gitu ya. Jadi ini juga menjadi modal utama bagaimana kita menjadikan diaspora kita, generasi muda kita itu harus kita isi. Kita isi dengan konten-konten yang membuat mereka jadi tanda petik kuat, jadi knowledgeable terkait dengan keindonesiaan. Sehingga ketika mereka punya konten, saya kok yakin mereka jadi pede. Banyak orang yang nggak pede itu karena kontennya kurang, narasinya kurang. Tapi kalau dia paham tentang budaya Indonesia apa yang mau diangkat, diferensiasinya dengan budaya lain, apalagi dibedakan dengan Kuala Lumpur, Singapura dan lain sebagainya. Saya sekarang sama orang bule manapun saya bisa mengatakan, ya mohon maaf kalau ke Singapura itu restoran manapun rasanya sama. Satu rasa semuanya. Saya seminggu di Singapura rasanya sama semua. Tapi kalau di Indonesia, waduh, itu bisa berasa-rasa semuanya. Jangan salah. Ya bahkan kalau saya ke Makassar makan ikannya itu nggak boleh dibalik. Makannya harus di atas itu terus. Kita harus buka nih. Rasa dan caranya udah berbeda. Gitu loh. Nah, itu dengan bangga dan mata berbinar-binar menceritakannya. Wah, itu luar biasa. Orang Inggris jadi lebih pede karena yang nyeritain percaya diri. Kalau yang nyeritain aja nggak pede, ya kan? Matanya juga ragu. Ah, ini nggak jelas nih barang nih. Ini barang nih nggak jelas nih, ya kan? Ini orang Indonesia swasta nih. Ya. Jadi kepercayaan diri itu harus ada karena kita punya konten. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah, DPR untuk bisa mengisi konten. Nah, konten itu ada di buku yang dikasih oleh Pak Kepala Badan tadi dan konten-konten lainnya. Mohon maaf, konten itu nggak cukup karena konten itu harus diturunkan sesuai dengan genrenya, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan minatnya dan lain sebagainya, sesuai dengan minat dan bakat orang yang membawa konten itu. Jadi ini sangat detail. Kalau di DPR anggaran itu adalah namanya satuan 3.
Ini teknis detail sekali. Kalau kita mau ngomong, bisa berhari-hari nih saya membedahnya, ya kan? Untuk yang wilayah ini bagaimana membedahnya, pendekatannya seperti apa, kontennya apa yang cocok, temanya apa dan lain sebagainya. Nggak bisa hanya sekedar rendang, rendang apa, kemasan rendang seperti apa nggak bisa. Nggak boleh sembarangan kita gitu loh, ya. Bagaimana pendekatan-pendekatan budaya kita sosialisasikan di berbagai daerah itu beda-beda semua pendekatannya. Mungkin karena saya datang dari latar belakang komunikasi, latar belakang jurnalistik dan lain sebagainya, sehingga apa yang sudah bagus ini menurut saya harus kita dorong, kita sosialisasikan dengan cara yang memang relevan di zaman sekarang. Dan Ibu tentang ngeri-ngeri sedap dan lain sebagainya itu kita kawal Bu. Ya. Saya sebelum pergi ke sini ditelepon oleh kementerian juga untuk bisa memfasilitasi agar mereka bisa ketemu. Dan moga-mogahan pada nanti seleksinya itu ya tentunya ada kemajuan lah. Ya. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk Pak Putra, bahasa Korea terkenal karena peta jalannya sudah 30 tahun yang lalu nih. Sementara bahasa Indonesia itu biasanya pergantian pemimpin ada setiap periode 5 tahun. Nah itu bagaimana tuh Pak? Contoh saja kurikulum pendidikan Indonesia berubah setiap ganti menteri gitu. Nah ini bagaimana agar bahasa Indonesia tetap selama bertahun-tahun meskipun terjadi pergantian? Ya, memang kita di Senayan itu menyadari dan menjadi pembicaraan kita terkait dengan ganti pemerintahan, ganti kebijakan, ganti program, ganti menteri, ganti program. Untuk itu makanya saat ini di tingkat di Senayan kita juga sedang membahas ya terkait dengan perlunya semacam haluan negara. Ya artinya ada hal-hal yang kalau pemerintahnya berganti, presidennya berganti, menterinya berganti, tapi itu tetap dijalankan bukan hanya tingkat nasional, tapi sampai ke level daerah gitu ya. Nah hal-hal seperti ini kalau menurut saya ketika kita bicara bahasa Indonesia yang menginternasional ya, itu menurut saya tidak ada hubungannya dengan pergantian pemerintahan. Harusnya ini menjadi komitmen nasional, komitmen kita bersama untuk terus menjalankan peta jalan yang telah disiapkan oleh pemerintah ini. Tentunya nanti akan disosialisasikan dan dibicarakan dengan DPR terkait dengan peta jalan bahasa Indonesia ini. Dan biar bagaimanapun ini harusnya menjadi komitmen dari siapapun yang akan memerintah pada periode-periode berikutnya. Jadi peta jalan itu penting, tapi komitmen nasional untuk melaksanakannya itu juga jauh lebih penting supaya apa yang telah kita sepakati itu berkesinambungan, ya, bukan hanya kalau kita lihat di negara-negara seperti yang tadi saya sampaikan itu kan mereka kan juga berganti pemerintahan, bahkan berganti partai penguasanya, tapi yang namanya terkait dengan identitas negara, terkait dengan strategi negaranya untuk bisa mensosialisasikan budayanya ke seluruh dunia itu tidak berubah. Itu saya rasa itu ya.